Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran ke-10 untuk kelas 6 SD Negeri 2 Tipar, yaitu tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Pada pembelajaran ini yaitu akan mempelajari kisah yang kedua, yaitu kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang diharapkan setelah belajar ini kalian bisa mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam, dan untuk praktiknya kalian bisa menceritakan kembali dengan gaya bahasa kamu masing-masing tentang kisah-kisah para nabi ini. Selamat belajar. Mari kita baca secara bersama-sama kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam berikut. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah SWT hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah SWT mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah SWT mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan salat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria alaihissalam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari, ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai salat, didekatilah oleh Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. Hei Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua? Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah SWT yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah SWT berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan? Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah SWT memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia, padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang.
Allah SWT memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah SWT datangkan, tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitulah kisah singkat, kisah teladan Nabi Zakaria alaihissalam. Dan di akhir pembelajaran 10 nanti, kalian akan praktik masing-masing menceritakan salah satu kisah keteladanan Nabi dan Ashabul Kahfi. Terima kasih. Tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.